Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Channel yang sudah gak jelas ini ya kan. Apa anjir kontennya. Ya tapi gue mau nge-share keresahan gue aja di sini. Jadi gue di sini mau ngomongin tentang topeng. Topeng di sini maksud gue tuh kayak lu pakai topeng gitu, bukan diri lu gitu. Jadi sesuatu hal yang bukan diri lu jadinya. Yang pengen gue bahas, gimana sih menurut kalian kalau dalam suatu hubungan tuh harus ada topengnya gitu loh, biar membuat pasangan kita tuh selalu senang, bahagia, ceria, ceria. Kenapa ya? Karena menurut gue tuh itu sangat mengganggu loh. Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Menurut gue ya, kita itu orang baik udah banyak lah. Tapi menurut gue kalau orang jujur tuh masih kurang gitu loh di dunia ini. Ya lu orang baik, lu bayangin aja lah, banyak dah. Banyak orang yang peduli, bahkan menurut gue orang baik sekarang tuh terlalu masif. Ya kayak orang yang terlalu sensitif, maksudnya bukan sensitif ke arah marah-marah mulu ya, terlalu peka gitu. Orang dulu kan kayak ibaratkan cewek dulu dah, lu pasti selalu lu dapat keluhan kan, yang cowok-cowok pasti kamu mah nggak peka, kamu mah nggak peka. Sekarang banyak orang yang udah terlalu peka tapi malah menyebabkan masalah, ya kan. Makanya sekarang tuh banyak konten yang menurut gue biasa aja, tapi orang-orang tuh nganggapnya ini terlalu sensitif, terlalu sensitif. Padahal menurut gue bagus untuk diangkat gitu konten ini. Maksud gue bukan konten gue, maksudnya konten-konten yang lain yang mereka anggap itu sensitif. Gue bingung aja gitu loh, kenapa orang-orang kayak gitu. Ya coba aja sih open minded aja menurut gue sih. Kenapa ya harus kayak gitu sih? Kalau menurut gue sih Indonesia tuh terlalu over ya, over gimana ya, kayak ibaratkan nih ada suatu negara ya dikritik sama orang lain gitu, lu mah nggak peka sama rakyat lo misalkan gitu ya kan, lu nggak peka sama rakyat lo. Nah, negara itu pak improve-nya tuh parah, jadi kelewatan peka gitu loh. Jadi kalau nggak lebih tuh apa ya, kalau nggak lebih tuh kurang gitu loh. Iya, apa sih ngomong, pokoknya ya pemikirannya itu loh, minimal gue lebih lah, jangan lebih baik gue lebih daripada gue kurang. Menurut gue lebih baik lu cukup gitu loh, cukup cukup buat apalah, cukup buat itulah, buat inilah. Menurut gue itu aja sih, jangan terlalu over lah. Gue bingung aja gitu loh, kayak sekarang menurut gue kebebasan berbicara tuh udah kayak nggak ada ya, hampir nggak ada lah. Mungkin ada beberapa yang forum atau diskusi atau ya perkumpulan lah yang masih mengangkat kebebasan berbicara itu. Tapi kayak aduh, kalau begini terus ya kayaknya kebebasan berbicara tuh bakal hilang, nggak ada di sini gitu loh. Gue resah aja gitu, kayak lu di medsos tuh ya, kayak aduh, gue ngeliat kayak influencer, anjir gue bahasanya geli juga nyebutnya influencer. Ya public figure lah, misalkan yang punya followernya banyak lah, nge-share tuh kayak lu baik, lu ini, lu ini. Iya mungkin gue tahu alasannya dia, gue nggak mau ngeliatin kesedihan gitu alasannya mungkin ya, tapi gue terima itu. Cuman menurut gue tuh kayak lu misalkan lu orang tua, lu selalu ngeliatin anak lu kebaikan terus gitu loh. Itu juga menurut gue termasuk memanjakan anak. Kenapa? Karena dia nggak tahu yang namanya keburukan gitu loh. Padahal kan kebaikan itu bertolak belakang dengan keburukan. Maksud gue gini, kalau nggak ada kalau nggak ada keburukan ya, kebaikan itu nggak ada. Sebaliknya, kalau nggak ada kebaikan, keburukan itu nggak ada ya kan. Menurut gue kayak gitu. Maksud gue tuh ya, cobalah nggak terlalu over dengan hal-hal yang sesuatu yang tanda kutip sekarang tuh sensitif gitu. Menurut gue segala sesuatu yang sensitif tuh jika
disikapi dengan pikiran yang terbuka atau open minded, itu bakal nggak apa-apa kok, nggak terlalu sensitif banget sih. Kayak lu bahas agama, beda agama aja gue bingung, beda agama aja kayak ini aja lo, dipermasalahin lo, padahal mah nggak apa-apa, padahal mah orangnya baik. Gue bingung aja dipermasalahin. Misalkan lu bukan golongan gue, lu nggak boleh ikut, padahal mah sama aja, lu sama-sama manusia, bor. Gila lu. Gue sorry nih, gue agak kayak, bukan agak sih, gue kayak agak kesel aja gitu loh. Ini keresahan gue gitu loh tentang masalah ini loh, tentang topeng gitu loh. Lu tuh anjir, gimana ya, kadang juga gue mikir media itu loh, media ya, kita bertolak, zaman sekarang tuh kita pasti kan media tuh sangat berpengaruh cuy, menurut gue ya. Kayak media tuh emang sih gue akuin nyari konten yang cocok buat yang ibarat apa ya, yang standar, maksudnya bukan standar, yang baik, konten yang bagus untuk diangkat. Itu susah nyari konten yang kayak gitu. Cuman ya apa, lu harus ngurangin standar lu gitu loh buat ngangkat berita-berita yang dilebih-lebihkan gitu. Menurut gua nggak nyebut medianya ya, cuman banyak lah media yang kayak gitu. Gue juga gue juga nggak apa ya, nggak menyangka seperti itu loh. Maksud gue, apa yang dipikirkan mereka ya, walaupun media lain juga masih banyak yang real gitu, maksudnya ngangkat, nggak dilebih-lebihkan, dan gue apresiasi itu. Tapi sekali lagi dengan pikiran terbuka ya kan, gue kalau baca berita yang dilebih-lebihkan kayak gitu tuh, gue selalu anggapnya itu hiburan. Dan gue terima kasih banget buat yang ngelebih-lebihin berita ya, itu gue apresiasi juga sebagai hiburan gue. Nggak apa-apa, seenggaknya itu ada nilainya gitu loh. Gue mulai sekarang gue tuh kayak mulai belajar gitu loh, kayak nggak semuanya tuh negatif, nggak semuanya itu negatif, itu nggak ada positif yang pasti ada gitu loh menurut gue ya. Tapi gue disayangkan aja kayak gitu. Menurut gue ya, kenapa nggak lu angkat aja berita jujur, berita yang real gitu, tanpa ditambah-tambahin gitu. Jadi kemana-mana bahasanya. Gue jadi tadi mau ngebahas kayak topeng dalam suatu hubungan gitu loh. Kenapa ya, orang emang sih segala sesuatu yang baik tuh mudah dicerna gitu loh, mudah diagung-agungkan lah. Tapi kenapa kita nggak, maksudnya bukan gimana ya ngebahas ya, gimana kita mengajak pasangan kita tuh menyikapi hal negatif dengan pikiran yang positif gitu loh. Itu susah banget. Kenapa? Padahal sesuatu yang negatif itu, sekali lagi, nggak semuanya negatif, pasti ada positifnya. Kayak corona ini aja lah, yang seperti gue bilang di podcast gue yang dulu yang kemarin tuh, nggak senegatif itu corona loh. Ada positifnya juga menurut gue ya, kayak lu bisa ngumpul lagi di rumah sama keluarga gitu kan, lu bisa istirahatin badan lu di rumah ya kan. Itu loh menurut gue, ini loh pendapat gue tentang sesuatu yang negatif itu loh. Kenapa ya, menurut gue juga kayak masalah itu kan konotasinya negatif kan. Waduh, kita dapat masalah nih, kita nggak bisa ini karena masalah ini, misalkan gitu kan. Tapi terima kasih juga kita sama masalah, karena kalau nggak ada masalah, kita nggak mungkin upgrade sikap kita kayak gini loh, perilaku kita kayak gini. Kalau kita misalkan, ya mohon maaf ya, gue nyontoinnya napi. Banyak napi yang sekarang sukses karena mengalami masalah loh. Mungkin dulu dia narkoba, terus dia ditangkep, terus dia tobat ya kan, terus dia nggak mau ngulangin perbuatan dia yang dulu tuh, yang membuat dia di penjara gitu loh. Terus dia akhirnya mulai usaha dan akhirnya sukses gitu loh. Itu kan ibaratnya
hal kecil yang kita pelajari dari masalah gitu loh. Tapi kenapa ya hal negatif itu susah banget dicari positifnya, bukan masalah, bukan contoh masalahnya itu loh, bukan bukan contoh kasusnya yang negatifnya itu, tapi pikiran orang-orangnya itu sih menurut gua. Ya himbauan gue sih buat kalian-kalian yang masih menganggap hal yang negatif itu pure negatif, nggak ada bener ya, itu kalian salah sih menurut gue. Cobalah upgrade diri kalian, upgrade pikiran kalian, jangan ya di situ-situ aja. Kalian kayak kalau kayak gitu cuman kayak robot aja gitu loh, diprogram buat ngejalanin ini ya ini, tapi nggak pernah improve sendiri gitu loh. Buat diri kalian sendiri, kalian harus diimprove mulu sama mekanik kalian gitu, yang bikin kalian. Jangan kayak gitu loh bro, kita ini manusia bukan robot bro. Kita punya tanggung jawab penuh atas diri kita gitu ke depannya. Makanya mulai sekarang tuh kita upgrade pikiran kita, mulailah berpikiran terbuka, jangan stuck di situ-situ aja. Mari kita level up ini diri kita. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.